7 tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat 10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Di ayat yang ke-10, jangan saudara berpikir pintu kota itu terbuat dari kayu. Pintu kota saya belajar terbuat dari besi. Saya kira pertolongan Tuhan begitu ajaib yang dialami oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus tidak mengerjakan apa-apa. Di ayat yang ke-6 dia tertidur. Tapi mujizat terjadi. Satu ayat dalam Mazmur 126 ayat yang pertama. Saya rindu kita akan bacakan ayat ini saudara, dengan suara yang nyaring yang saudara-saudara kekasih. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3, nyanyian jara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara, ketika pertolongan malaikat Tuhan datang kepada Rasul Petrus, Rasul Petrus tidak sadar. Kenapa aku bilang tidak sadar? Di ayat yang ke-11, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Lihat saudara, pertolongan Tuhan. Rasul Petrus pun tidak sadar akan pertolongan Tuhan. Jadi ada kalanya saudara, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam saya dan saudara, kita tidak merasa, tapi sesudah lewat hari itu kita berpikir, "Wah, Engkau baik Tuhan." Betul ya saudara ya? Jadi bukan karena ketika di situ langsung terjadi kita merasa. No. Kadang-kadang saudara, pertolongan Tuhan, mungkin pergumulan saudara di tahun-tahun yang lalu saudara berhenti pada pergumulan, tapi di tahun ini saudara ingat, saya kan dulu bergumul ini, sekarang sudah ditanggung jawab. Wah, saudara sadar, saudara tidak sadar Tuhan sudah menolong saudara. Rasul Petrus tidak sadar. Bayangkan, Rasul Petrus berjalan dari penjara, berjalan bersama malaikat, tapi Rasul Petrus tidak sadar. Ini juga yang terjadi saudara-saudaraku dalam gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan. Seringkali kita tidak sadar kapan pertolongan Tuhan, tapi saya sudah lewat, saya dan saudara berkata, "Thank you Lord, saya melihat pertolonganmu nyata. Pertolonganmu nyata atas suami saya, pertolonganmu nyata atas keluarga saya, pertolonganmu nyata atas keluarga saya." Wow, luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah kuncinya, hanyalah di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, sungguh-sungguh sebuah mujizat dinyatakan atas saya dan saudara. Seberapa besar sungguh-sungguhnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Kata sungguh-sungguh sangat erat dengan kata iman. Gak ada orang yang beriman tapi berdoa tidak sungguh-sungguh. Apakah ada orang yang beriman tapi doanya main-main? Doa sungguh-sungguh itu bagaimana saudara? Yang timbul dari dalam hati saya dan saudara. Jadi bukan soal panjang dan hebatnya kata-kata saya dan saudara di hadapan Tuhan, tapi seberapa tulus kita berdoa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara kekasih. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, persoalan apapun yang dialami Rasul Petrus, ketika dia menyadari, wah Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah tolong saya, Petrus tidak menyadari ketika hal itu ditolong. Di kesimpulan saudara, lepas dari persoalan, saya katakan Rasul Petrus, ketika umat-umat Tuhan bersatu hati, ketika umat-umat Tuhan bersungguh-sungguh menaikkan doa bagi Simon Petrus, kalau kita belajar nanti mereka tidak sadar saudara. Mari kita baca juga terus, mari kita habiskan di ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang,
datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi syarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Yakobus di sini bukan sama dengan Yakobus di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua itu Yakobus murid ke-12 murid Yesus, itu Yakobus. Tapi yang Yakobus dalam ayat ini yang ke-17 ini Yakobus saudara Tuhan Yesus. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Saudaraku, pertolongan Tuhan itu nyata atas saya dan saudara. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Sadari saudara, dalam situasi pergumulan terberat sekalipun, Tuhan ada di situ. Apapun yang kita gumuli hari-hari ini, penyertaan Tuhan ada di situ. Rasul Petrus dalam penjara, Tuhan hadir. Saudaraku yang kekasih, tangan Tuhan mampu mengangkat saya dan saudara pada waktu Tuhan, pada waktu yang tepat bagi Tuhan. Perlu kita sadari saudara, kasih. Jadi kemana kita melangkah, kemana kita berdiri, persoalan apapun yang kita alami. Anak-anak muda, engkau sedang bergumul dengan orang tuamu, percaya kalau kau terus menaikkan doa syafaatmu, kau terus bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, nantikan kau melihat pertolongan Tuhan. Orang-orang tua mungkin bagi orang-orang tua ya, melihat anaknya berjalan dalam kebenaran itu sebuah sukacita yang luar biasa, betul? Ya saudara, saya melihat orang tua saya bahwa ketika kami masih belum mengenal Tuhan, satu hal yang mereka inginkan, dan orang tua berkata seperti ini, saya tidak minta engkau nantinya menjadi orang yang sukses, kalaupun itu harapan, tapi itu bukan terlalu penting. Hal yang paling penting ketika engkau berjalan dalam kebenaran, ketika engkau terus dalam kebaikan, itu hal yang paling penting. Saya berkata, kenapa seperti itu? Orang tua berkata, karena banyak orang sukses tapi tidak peduli dengan orang tua. Saudaraku yang kekasih, memang ini yang terjadi. Ada begitu banyak orang, anak-anak yang sudah sukses tapi lupakan orang tua. Orang tua saya tanamkan seperti ini, kalau kau sudah sukses, engkau ingat orang tua. Itu hal yang lebih penting daripada hartamu segudang itu. Melihat, wow. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi apapun pergumulan-pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara hari-hari ini, naikkan terus di hadapan Tuhan. Saudara dan saya akan melihat namanya kata mujizat masih ada sampai hari ini. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kuasa Tuhan berubah, saya mau katakan Alkitab ini bohong, saudaraku yang kekasih. Tapi saya melihat hari-hari ini pergumulan-pergumulan di tahun-tahun lalu, Tuhan semakin nyatakan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan ada kalanya juga dalam pergumulan itu kita sudah lupakan hal itu, tapi Tuhan ingatkan. Dan saudara berkata, thank you Lord, pertolonganmu nyata dalam saya, nyata dalam keluarga. Di dalam kesimpulan yang ketiga, saya tuliskan seperti ini. Ini kemenangan umat-umat Tuhan. Apa itu? Tuhan akan memalukan musuh-musuh anak Tuhan. Jadi saudara, tidak perlu saudara berdoa bagi orang-orang yang menganiaya saya dan saudara supaya mereka, Tuhan cabut nyawanya. Wah, saudara, tidak perlu saudara. Rasul Petrus tidak berdoakan hal itu. Umat-umat Tuhan, gereja mula-mula mereka tidak berdoa supaya Raja Herodes mati. Tapi lihat saudara,
Boleh ditampilkan di ayat yang ke-20? Di ayat yang ke-20 saya akan bacakan sampai ayat 23. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia, mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, dan ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyat bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara-saudaraku yang kekasih, Rasul Petrus, Raja Herodes yang pertama, dia malu kepada orang-orang Yahudi. Makanya di ayat yang ke-19 dia meninggalkan, dia pergi dari situ karena dia sudah malu. Orang dia sudah berjanji akan membunuh Petrus, sama seperti Yakobus. Dia kira kalau dia sudah mengerjakan hal-hal itu, rancangan-rancangannya bagi Rasul Petrus, dia akan sukses. Ini di awal dia pengen tenar, tapi lihat Tuhan mempermalukan. Saudaraku yang kekasih, musuh-musuh kita pada hari ini, orang-orang yang tidak menyukai kita, jangankan pun kita berdoa bagi mereka, waktunya tinggal waktu mainnya saja, Tuhan yang akan mempermalukan mereka sendiri. Jadi inilah kemenangan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tidak usah saudara langsung bergumul, saya berdoa supaya dia dicabut nyawanya. Tidak usah saudara. Saudara lakukan saja kebenaran. Kalau kita belajar juga dalam Alkitab, soal di pembalasan itu milik Tuhan, penghakiman itu milik Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, apapun pergumulanmu hari-hari ini, bahkan musuh-musuhmu hari-hari ini yang mencoba menekan saya dan saudara, orang-orang banyak mungkin tidak senang akan saudara, tapi lihat di satu titik Tuhan akan mempermalukan mereka. Dan lihat yang terjadi, Herodes bukan hanya malu, kematian menjadi bagiannya. Dan kita mencatat di bagian terakhir, ia mati dimakan cacing-cacing. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi perenungan kita, saudara-saudara, dalam Tuhan. Kita mau melihat mujizat, kuncinya di ayat yang ke-5. Boleh tampilkan satu kali lagi. Saya rindu setiap pribadi kita membacakannya dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kata kuncinya di kata tekun, di kata sungguh-sungguh, di kata segenap hati. Saudaraku, apapun pergumulan saya hari-hari ini, dan saudara gereja-gereja Tuhan, kita boleh melihat kalau gereja kita masih ada beberapa hal yang masih belum yang tercapai, mungkin background atau apapun pembangunan, saudara, mari sama-sama kita gumuli, saudara, amin. Karena gereja ini bukan hanya urusan Bapak Gembala sama Ibu Gembala, keluarga pastori, pengerja, saudara, jemaat-jemaat Tuhan, gereja ini milik kita bersama. Kita topang di dalam doa, pembangunan akan sebentar berjalan. Dan saya percaya ketika umat-umat Tuhan sehati, sepenuh hati, bersungguh-sungguh, mujizat dinyatakan. Saudaraku yang kekasih, inilah yang menjadi perenungan kita. Kalau saya dan saudara ingin melihat mujizat Tuhan, mari kita satukan hati kita. Mari kita sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan. Soal waktunya Tuhan yang ngatur. Walau hari ini kita masih belum melihat, tapi saya mau katakan tetap percaya dalam